Talkshow hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pak Firman. Jaya. Apa kabar, Dokter Iki? Baik, Mas. Pak Fendi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Firman. Aduh, ini pada seger-seger ya pagi hari ini ya. Nih, Harus seger. Harus seger ya. Harus seger. Baru nge-gym ya, enggak ya? Weekend ya. Iya sih, hari Sabtu ya, bener ya. Hari Sabtu harus seger, besok libur. Waduh. Ada juga yang udah libur dari hari ini. Oh, Dokter Iki. Oh, enggak. Ya, udah. Dokter Iki masih sampai jam 1 nah. Sampai jam 1 ya. Oh, oke. Betul, Pak Firman. Oke, konselor Gracia, untuk Anda yang penasaran, langsung aja tanya tentang ginjal gitu ya di pagi hari ini. Boleh langsung WhatsApp di 0896 20 982 982. Nah, ke Dokter Iki dulu nih sekarang. Nah, ginjal ini kan salah satu organ yang penting ya, Iya, sangat dalam penting. tubuh kita gitu ya. Ini apa ya? Apa yang biasanya sering dirasakan kalau ginjal kita itu bermasalah, Dokter? Yang pertama itu sering nyeri di kedua pinggang ya, belakang ini. Gitu, apalagi kalau dilakukan pemeriksaan ke dokter, terus dilakukan diketok ginjalnya di bagian belakang, di permukaan belakang sini itu terasa nyeri seperti itu, atau terasa bahasa Jawanya kemeng lah. Seperti itu gejala awal seperti itu. Terus kemudian buang air kecilnya itu terkadang ketika diperiksa ada bercampur darah seperti itu mulai ini ya pada tahap selanjutnya. Terus kemudian yang pada tahap yang sudah lanjut sekali itu terkadang tolok ukurnya kaki kita itu ada pembengkakan seperti itu. Oke. Di ekstremitas bawah jadi kedua kaki itu Merembet biasanya ya. Berarti ginjal bermasalah bisa ke organ yang lain juga? Kalau ya bisa sih gitu, karena kan fungsinya dia untuk menyaring zat-zat sisa di dalam tubuh, utamanya cairan-cairan yang tidak berguna setelah kita konsumsi air, utamanya atau segala cairan yang kita minum gitu. Terus kemudian disaring di ginjal, difiltrasi istilahnya, terus zat-zat sisa itu yang tidak perlu dikeluarkan lewat urin atau kencing, yang perlu diserap lagi ke tubuh menjadi energi. Seperti itu. Nah, terkadang orang ini masih awam juga nih, posisinya yang tepat itu ginjal di mana gitu. Terkadang ini nyeri yang bagian mana gitu. Ini ginjal bukan gitu kan? Atau cuman boyoan biasa gitu. Posisinya mirip seperti yang seperti orang boyoan itu. Jadi di kedua kanan kiri. Posisinya kan ginjal itu di bawah tulang rusuk, tapi di bagian organ belakang di daerah punggung sebelah kanan dan kiri. Oke. Seperti itu. Jadi bukan yang kadang ada ya punggung orang yang bawah itu kan ada kayak leguan itu. Ya, hampir di memang daerah situ. Daerah situ ya, Dokter ya. Betul. Oke. Ukurannya kalau secara anatomi sekitar 10 sampai 12 cm ya, sekepalan tangan lah orang dewasa. Oke, Besar jadi ya. lumayan besar ya. Oke. Nah, ini pemeriksaan awal di Prodia sendiri gimana nih, Pak Fendi biasanya? Kalau misalkan orang ini tuh pengen memeriksakan ginjal saya ini masih sehat nggak nih? Bisa dijual nggak gitu? Enggak ya? Kalau dijual beda lagi nanti. Jadi kalau di kita sih biasanya kalau di awal screening itu kita informasikan namanya pemeriksaan cystatin C. Tapi kalau orang awam kenalnya kan biasanya kreatinin. Nah, tapi untuk kreatinin sendiri sebenarnya ada keterbatasan Pak Firman. Jadi untuk pemeriksaan kreatinin itu keterbatasannya dia baru ketahuan ginjal rusak ketika sudah di fase menjelang akut, istilahnya udah di tahap 3. Jadi kalau penyakitnya masih di tahap 1 2 itu bisa ada beberapa pasien yang tidak ketahuan di hasil kreatininnya seperti itu. Jadi kita arahkan ada pemeriksaan namanya cystatin C. Itu pemeriksaan awal atau screening untuk pasien yang sehat juga pengen tahu lihat kondisi ginjalnya seperti apa, kita sarankan cystatin C. Karena itu pemeriksaannya tidak dipengaruhi faktor usia, jenis kelamin, obat-obatan yang dikonsumsi sama aktivitas. Jadi tidak ada pengaruh dari itu, benar-benar dilihat kondisi yang sebenarnya dari ginjalnya. Seperti itu Pak Firman. Oke. Jadi emang benar-benar spesifik ya. Iya, betul. Oke. Dokter Iki, kan ginjal ini kan fungsinya itu apa namanya? Ya salah satu organ yang penting tadi gitu ya. Nah, kenapa penting, Dokter? Oh, sangat penting, Mas. Karena dia kan menyaring zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau istilahnya kalau
mobil itu ini ya filternya ya, filter udara, filter Iya. oli seperti itu. Jadi Oke. kalau misalnya tidak ada ginjal, jadi zat-zat yang beracun itu maka diedarkan lagi ke seluruh tubuh, maka akan terjadi penyakit buat diri kita sendiri seperti itu. Contohnya yang paling utama karena ada zat-zat racun tersebut yang tidak bisa tersaring dengan baik oleh ginjal terus kemudian dikeluarkan oleh urin. Kalau sudah ginjalnya bermasalah itu tadi bisa terjadi bengkak di seluruh tubuh. Oke. Nah, gitu. Ginjal ini selain menyerap, dia bisa mengeluarkan itu lewat saluran pencernaan kita tadi, atau hanya disaring oleh ginjal dan mengendap di situ, dokter? Dia itu menyalurkan lewat pembuluh darah kita. Dia itu mengalirkan zat-zat yang berguna itu lewat aliran darah kita. Oke. Nah, terus seperti racunnya tadi yang disaring sama ginjal tadi kemana? Difiltrasi. Hah? Jadi dia ada filtrasi, ada filternya juga. Racunnya yang zat-zat sisa dikeluarkan lewat urin secara otomatis. Oh gitu. Nah, makanya urin ini kadang warnanya beda-beda ya. warnanya beda, terkadang berbau seperti itu. Kalau kita bangun tidur pertama kali, terus kita buang air kecil, terkadang kan baunya menyengat karena proses filtrasi ginjal saat kita tidur tadi. Saat Jadi tadi zat-zat istirahat. apa yang kita minum, apa yang kita makan mengandung cairan pada saat malam hari. Terus kemudian kita tertidur difiltrasi oleh ginjal, keluar karena kadang waktu kita tidur kan kita males untuk buang air kecil, ditahan dulu sampai pagi. Nah, itu yang menimbulkan bau yang terkadang menyengat seperti itu. Wes kenemenan ya istilahnya gitu. Gitu. Nanti aja. Aduh. Waduh, nanti aja. Nah, ternyata udah numpuk tuh zatnya gitu ya. Selamat pagi, ini ada Ajeng, dia bertanya nih, dokter. Dok, saya mau tanya nih, apa batu ginjal ini harus dilakukan operasi atau ada cara lain selain operasi? Apakah operasi batu ginjal ini kemungkinan bakal selamat dari penyakit batu ginjal itu? Ini dari Mbak Ajeng, dia bertanya begitu nih, dokter Iki. Nah, kalau misalnya ada batu ginjal itu metode yang terbaru, Mbak Ajeng ya namanya, Mbak Ajeng. Itu bukan dioperasi lagi. Jadi yang pertama langkahnya USG dulu wajib. Oke. Tujuannya USG adalah untuk menentukan seberapa besar batu yang terdapat di ginjal tersebut, berapa ukurannya, berapa sentimeter. Iya. Nah, kalau memang usianya masih muda, biasanya itu ukurannya batunya masih kecil. Tetapi kalau sudah kurun waktu yang lama, jadi bukan batu akik yang dikoleksi, tapi batu ginjal. Iya. Itu biasanya sudah banyak ya, cenderung banyak. Nggak cuman jumlahnya satu, terus kemudian ukurannya itu terkadang ya juga lumayan sudah besar sih batu-batunya itu yang ada di dalam ginjal. Itu metode yang terbaru, bukan operasi lagi, tetapi namanya adalah metode SWL, yaitu extracorporeal shock wave lithotripsy. Jadi seperti ditembak. Nanti kemudian batu-batu tersebut akan hancur, keluar lewat urin. Atau buang air kecil seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Metode yang terbaru sekarang dokter-dokter urologi jadi bukan menggunakan metode langsung membuka perut atau membedah, tetapi menggunakan metode ISWL. Jadi itu yang terbaru. Rata-rata sekarang di laser. Rata-rata sekarang pakai itu. Gitu. Ya memang setelah pasca ISWL akan terjadi perdarahan di urin karena kristal-kristal yang terbentuk dari batu tadi yang hancur akan menggesek di saluran kemih, itu tadi yang akan mengakibatkan perdarahan, tapi hanya berlangsung beberapa hari saja, diberi antibiotik maka akan sembuh sendiri. Jadi jangan takut kalau batu ginjal harus dikeluarkan. Operasi gitu ya. Bukan operasi sih. Nah, ini juga lanjutan pertanyaan juga ini karena ukuran ini ya. Saudara saya ada yang menderita batu ginjal nih dokter. Ukurannya itu sudah 1,015. Oh ya. Apakah batu ini masih bisa dikeluarkan atau enggak kira-kira? Ya masih bisa sih kalau 1,015 ini masih bisa ya dengan metode SWL tadi ditembak batunya dan pasti akan hancur. Tetapi kadang juga ada metode yang sederhana pakai obat aja, jadi minum atau konsumsi obat serta konsumsi air mineral yang banyak, nanti dia akan keluar sendiri. Gitu. Kalau pas keluar memang pada saat kita berkemih itu akan timbul rasa yang sakit sekali, itu kemungkinan batunya sudah keluar seperti itu. Dan akan terjadi perdarahan di urin. Itu pas keluarnya ini kadang kerasa kayak ada kerikil yang lewat di. Betul. Itu yang secara alami. Jadi
Kalau mau alami, takut melakukan metode SWL, takut ke rumah sakit, coba cara alami dulu, konsumsi air yang bauannya setiap hari. Terkadang bisa keluar secara secara sendirinya seperti itu. Saya Gitu. pernah alami soalnya. Nah, gitu. Beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ya. Itu cukup diobatin. Warna obatnya tuh sirup warna oranye kalau nggak salah. Ya, dokter. betul, Bener betul, ya? betul. Nah, jadi itu saya minum 2 kali. Langsung Harganya- keluar. Harganya lumayan mahal ya. Ya. Betul, itu yang alami. Itu Tanpa kita keluar. harus ke- Tapi aduh perihnya bukan main. Iya. Sesuatu yang aneh keluar kan Iya. biasanya hanya air aja ini ada. Sama kayak kita waktu dipasang kateter. Nah, rasanya hampir sama itu. Pak Mas Firman, ya seperti itu. Aduh. Itu bener Kansel Gracia. Jadi minum air putih yang banyak ya tentunya ya. Betul. Ini penting banget ini Kansel Gracia. Apalagi yang suka ngopi kadang air putihnya Nah, lupa. terlewatkan. Isi kopi aja. Tapi yang baik itu biasanya kopi di sampingnya ada air putih gitu ya. Ya betul, nggak apa-apa Kadang sih. diimbangi seperti itu. Karena ya. kopi itu kan istilahnya pekat ya, Mas Firman. Jadi harus dinetralisir lewat mau nggak mau kita harus konsumsi air itu 1 hari minimal 2 liter. Seperti itu. Jadi Oke. lebih baik untuk sekarang kan sudah modern ya. Jadi ada botol air yang sudah ada ukurannya, itu lebih bagus sih untuk kita Mengingat. mengingat berapa yang sudah kita minum dalam 1 hari ini gitu. Oke. Jadi bisa untuk mengingatkan juga gitu ya. Betul. Oke. Betul. Terus ini ada Mbak siapa nih? Mbak Sayuti. Ya. Ini kayak artis ini namanya. Sayuti Melik. Oke, dokter, ini ibu saya yang kena gitu ya. Ya. Dia memiliki riwayat penyakit diabetes nih, sudah lama. Lalu betul. kemarin beliau cek ke rumah sakit ternyata ada batu ginjalnya. Oh, ini pengaruhnya nanti seperti apa, dokter? Kalau antara diabetes dengan batu ginjal sebenarnya ini ya 2 teori yang berbeda. Oke. Tetapi kalau diabetes dengan penurunan fungsi ginjal itu memang ada hubungannya. Tapi kalau diabetes dengan batu itu teorinya sendiri-sendiri. Tapi memang sebenarnya kalau memang mengganggu ya harus dilakukan itu tadi SWL itu tadi. Selama tidak mengganggu ya pakai yang cara alami itu tadi saja seperti itu. Berarti- Tapi kalau memang mengganggu nyeri di pinggang, terus kemudian pada saat kita berkemih atau buang air kecil sering ada keluhan seperti sering ada perdarahan seperti itu ya harus dengan ini harus dilakukan SWL istilahnya ya kalau orang awam dioperasi itu tadi. Artinya ginjalnya dulu yang diberesin ya, dokter ya? Ya ini ya batunya yang harus dikeluarkan. Lah ya, batunya dulu yang harus dikeluarkan gitu ya. Itu. Oke. Karena kalau tidak dikeluarkan, kalau misalnya dia itu hanya terfokus di ginjal saja tidak masalah, Mas Firman atau Mbak Sayuti ini ya. Kalau dia sampai menyumbat di saluran ureter, itu yang akan terjadi masalah. Istilahnya akan terjadi hidronefrosis, ginjalnya membesar karena membengkak karena untuk saluran keluarnya tadi terhambat oleh batu ginjal itu tadi. Oke. Nah, itu yang akan jadi masalah. Apalagi usianya sudah lanjut Iya. gitu. Nah, Jadi Seperti itu. batu ginjal itu memang banyak sekali ya. Artinya banyak yang kena tersebut gitu. Nah, ini biasanya efek dari apa nih, dokter? Nah, Yang awal mulanya orang awal ini kena batu mulanya ginjal itu ini. kita sering konsumsi protein yang berlebih. Heeh. Dalam artian ya kita memang harus konsumsi protein ya seperti susu, telur seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berlebihan itu juga tidak baik karena akan mengkristal. Seperti itu tergantung metabolisme setiap orang masing-masing. Terus yang kedua adalah pengaruh dari kita sering makan jeroan. Nah, seperti babat, Enak paru loh itu. seperti itu. Itu juga karena pengaruh kadar lemak yang tinggi. Iya. Dia juga bisa menyebabkan batu di ginjal kita. Jadi karena akibat mengkristal dari zat-zat lemak yang ndak maksimal dikeluarkan oleh tubuh, akhirnya mengendap di situ. Akhirnya terjadi yang namanya batu di ginjal tersebut. Jeruan ya, dokter ya. Nah, itu yang Padahal lu enak. itu. Aduh. Artinya memang faktor Semua makan dari ya? pola makan, dari Betul. pola makan kita dan dari pola hidup kita, dari lifestyle seperti itu. Oke. Serta kurangnya konsumsi air atau air putih di keseharian kita. Oke. Artinya balance dalam mengkonsumsi makan itu penting banget ya. Sangat penting. Iya. Jadi Gitu. sesuatu yang over lah itu pasti nggak bagus gitu ya. Ya. Kebanyakan gorengan ya kan. Betul.
Kebanyakan minyak-minyakan padahal minyak mahal ya. Wah, betul. Nggak tahu minyak yang dipakai kayak apa sekarang tuh, Pak. Makanya itu mereknya udah nggak karu-karuan ya. Ini juga harus diperhatikan juga mengkonsumsi makanannya kawan Slagrasi. Apalagi Anda sudah punya riwayat-riwayat penyakit yang lain dan mungkin sekarang usianya juga usia yang bukan muda lagi, ini juga harus benar-benar dijaga gitu. Kalau Anda nggak bisa menjaga, minimal anaknya itu harus mengingatkan juga gitu ya. Oke. Nah ini penyakit ginjal yang kronis dokter, ini seperti apa kondisinya biasanya? Ya biasanya penurunan fungsi ginjal yang menaun kalau kronis itu ya biasanya ya itu tadi. Kalau yang kronis sudah ada yang paling umum terlihat itu dia sering bengkak di ekstremitas. Ekstremitas itu artinya di organ tubuh kita. Baik itu di ekstremitas atas di jari-jari tangan, terus di kaki seperti itu. Nah, dimana kalau sudah kronis itu kita sudah bukan lagi terapi obat, tetapi kita harus melakukan yang namanya cuci darah. Mungkin Mas Firman sama pendengar Slagrasi pernah dengar yang namanya cuci darah. Nah, itu. Artinya fungsi ginjalnya sudah tidak sudah tidak bagus lagi gitu. Itu langkah pertama. Atau yang kedua adalah melakukan cangkok ginjal seperti itu. Tapi kita lihat dulu mana ginjal yang bermasalah. Kalau dua-duanya ya nggak mungkin dilakukan cangkok kan, istilahnya kan itu organ yang penting. Belum lagi kita mencocokkan organ tersebut cocok nggak dengan tubuh kita. Nah itu yang menjadi faktor kesulitan. Walaupun metode sekarang sudah maju ya, tetapi langkah pertama sih untuk menghindari resiko kita cuci darah dulu seperti itu. Itu metode yang paling aman bagi penderita ginjal kronis seperti itu. Artinya di dunia pendonoran ini ada ya barang yang ada ya? Ada. Oke. Gitu. Ini terkait masalah ginjal mahal itu emang bener terjadi dokter? Memang harganya sampai MM-an kayak gitu? Ya mungkin ya seperti itu. Soalnya sekarang kan ya dilarang Mas. Lah iya, makanya itu kan banyak yang bertanya juga gitu ya. Oke, jadi itu harus Slagrasi ya. Kalau Anda bertanya masalah harga nanti aja ya. Dokter Ricky, ini ada istilah kista ginjal, itu apa dokter? Kalau kista ginjal itu biasanya pada saat diperiksa akan tampak nodul atau benjolan. Tapi kalau misalnya memang dia tidak ada pembesaran itu tidak masalah seperti itu. Memang terkadang dari faktor usia seperti itu memang bisa muncul kista di organ luar dari ginjal tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kista tersebut ada pembesaran terus kemudian menimbulkan gejala, itu harus diperiksakan lebih lanjut, biasanya dilakukan pemeriksaan biopsi. Apakah bisa diangkat kistanya ini dari ginjal? Kalau ukurannya kecil nggak perlu. Kalau ukurannya kecil tidak perlu. Tapi kalau dia, yaitu tadi kalau ada pembesaran, terus menimbulkan keluhannya itu ya termasuk seperti kaki bengkak. Terus dia biasanya di ginjal itu kan terdapat kelenjar adrenalin ya. Dia mengganggu adrenalin fungsi tubuhnya. Itu harus diteliti lebih lanjut. Biasanya kista yang membesar tersebut harus dilakukan biopsi. Biopsi itu kayak gimana? Di biopsi itu dilakukan pemeriksaan dengan, kalau bahasa awamnya, dengan menusukkan jarum sampai ke organ tersebut. Terus kemudian di jarum tersebut kan ada cairan yang ada di kista tersebut. Itu kemudian diteliti di patologi anatomi, dilihat itu jenisnya apa. Entah mengarah kepada keganasan atau tidak. Nah, itu namanya biopsi. Oke. Jadi diperiksa lebih lanjut lah kayak gitu ya dokter ya. Gitu. Oke. Jadi kalau tidak mengganggu artinya normal saja. Biasanya ya? ada kista itu biasanya normal saja, asal ukurannya kecil segitu saja. Itu biasanya sih masih dalam batas normal. Gitu biasanya dari faktor usia seperti itu. Ya, yang paling banyak ya munculnya. Nodul atau kista di organ ginjal itu. Di ginjalnya itu ya. Oke, gampang lelah. Terus habis itu ya pokoknya orang ini gerak dikit aja udah gampang capek. Itu salah satu ciri-ciri yang ginjal bermasalah juga nggak sih dokter? Ya bisa saja sih kalau tahap awal biasanya fase awal sering lemes, letih, lesu seperti itu. Semangatnya tuh kayak kurang banget gitu loh. Sering lemes seperti itu ya, itu biasanya tahap awal seperti itu sih. Itu bisa juga akibat gejala dari kurangnya cairan. Jadi asupan cairan di dalam tubuh kurang, itu biasanya gejalanya seperti itu. Makanya untuk memastikan harus diperiksa yang namanya sistatin C tadi, terus kemudian ureum kreatinin. Itu pemeriksaan yang awam sih untuk screening awal fungsi ginjal kita. Fungsi ginjal gitu ya. Ya. Oke. Nah,
Pak Fendi di Prodia sendiri gitu ya. Ini untuk apa namanya? Tadi pemeriksaan kalau ada batunya gitu ya. Ini hanya bisa dilihat lewat apa namanya alat tertentu itu atau memang ada pemeriksaan lainnya atau gimana? Kalau misalkan ini ada batunya nih gitu. Atau cuma disentuh aja udah. Enggak ya? Kalau di Prodia sendiri lebih ke laboratorium Bapak. Jadi Pak Firman diceknya dari darah. Kalau yang cystatin itu dari darah. Tapi kalau untuk kondisi batunya seperti apa harus dilakukan seperti yang di info Dokter Riki USG untuk melihatnya. Oh, jadi lewat kalau USG. kalau untuk yang cystatin C itu lebih ke fungsi ginjalnya seperti itu. Masih normal apa sudah ada arah ke gangguan fungsi ginjal atau sudah ada gangguan-gangguan yang minim banget sudah ketahuan dari cystatin seperti itu. Jadi detail ya. Betul. Bisa nggak diukur ini ginjal fungsinya masih sekian tahun lagi gitu enggak ya? Kalau itu gimana dokter? Kalau dari cystatin sih lebih lihat fungsi normal enggaknya sih. Kalau untuk ke beberapa tahun lagi mungkin dari Nggak iso, Mas. soalnya kan nggak tahu juga sehari-harinya bakal seperti apa gitu. Kehidupan pola hidupnya gimana. Yang Sekarang- ukur itu yang di atas. Betul. Kadang orang kan, aduh ginjal saya ini masih sehat. Kira-kira masih sampai kapan nih gitu. Kalau memang fungsi ginjalnya masih sehat, yo otomatis kemungkinan hidupnya masih panjang. Masih panjang gitu ya. Iya. Yang Oke. penting itu pola hidup tadi dokter ya. Ya, intinya jangan lupa ini loh Mas yang ada di depan saya ini, air air mineral. mineral itu ya. Itu. itu sudah sangat bagus ya. Kalau itu nggak kurang, saya rasa juga bakal bagus untuk pencernaan juga gitu. Ya, karena kan hampir 80%, 90% tubuh kita ini terdiri dari cairan. Nah, makanya Itu real ya. Real banget. Makanya ketika kita ada diare atau kita ada mual, muntah sampai kita cepet banget lemesnya. Nah, itu akibat dari dehidrasi atau kekurangan cairan, akibat cairan yang kita keluarkan berlebihan. Gitu. Nah, supaya ginjal kita tetap sehat di dokter. Ini tipsnya apa nih bagi yang awam gampang sekali. biar mereka ini bisa mencatat ini. Gampang Apa sekali. aja Yang tuh? pertama harus minum air mineral atau air putih ya. Putih. Itu 2 liter per hari. Bahkan lebih itu lebih bagus. Oke. Terus kemudian hindari minuman-minuman yang bersoda. Itu Soda. sangat soda. Terus minuman-minuman yang istilahnya ini untuk iklannya itu untuk kita ini supaya enggak gampang Memacu capek, jantung gitu ya. supaya enggak gampang capek. iya Nah, tahu. itu jangan sekali. Oke, Terus yang kemudian jos-josan itu ya? Nah, jos-josan terus dangdeng itu belakangnya itu bahaya. Rata-rata di rumah sakit orang dengan gagal ginjal akut dan kronis itu mereka Awal mulanya mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu. Oke. Terus minuman-minuman bersoda. Itu terus kemudian konsumsi obat apa ketika kita terkadang nyeri kepala sedikit, Obat. migrain, kita minum obat. Nah, obat-obat untuk anti nyeri sama demam. Itu kalau kita ketagihan, wah cepat banget dalam kurun waktu beberapa tahun, maka Ginjalnya fungsi yang kena. ginjal kita pasti akan menurun atau bahkan terjadi yang namanya CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal itu tadi. Ya 3 itu yang harus kita hindari. Oke. Utamanya adalah obat-obat untuk anti nyeri sama demam. Itu kalau kita minum hanya pada saat kita butuh saja. Jangan kita sedikit-sedikit nyeri kepala atau apa karena beban kerja kita yang terlalu banyak kita minum obat-obat tersebut. Terus sehingga menjadi ketagihan. Itu yang sangat bahaya bagi fungsi ginjal kita. Oke. Nah, Soda itu. apalagi gembira ya. Nah, Enak tuh. Minumnya gembira. Efeknya yang kurang gembira. Pak. gitu. Mas. Ke kafe ya paling yang dipesan yang seperti itu gitu ya. Betul. Emang Jarang yang pesen air putih ya. Betul. pasti yang aneh-aneh. Iya bener. Ada soda-soda terus, Pak. Itu kan selagi siapa lagi dikonsumsi teh beri. Ada salah satu teman juga sih. Dia usianya di atas saya juga. Karena beban kerjanya itu berat banget, dokter. Biasanya dia tuh yang dikonsumsi tuh yang dangdeng tadi Wah. Iya betul. plus kopi. Sehingga asupan airnya kurang, cairannya kurang sehingga itu bahaya nanti untuk kedepannya seiring bertambahnya usia. Terus ada lagi yang suka jamu-jamuan. Hah? Jamu? Nah, jamu ya boleh lah, boleh maksudnya yang ada temulawaknya, tetapi jangan yang dicampur baur seperti kita nggak tahu komposisinya apa. Apalagi yang pekat banget gitu ya. Nah betul, kalau kita konsumsi dalam kurun waktu yang lama, selain ginjal kita yang kena, liver kita juga kena. Rata-rata bagi orang-orang yang memang dia tidak mengkonsumsi alkohol, tetapi
kok dinyatakan diagnosanya sirosis, jadi pembesaran livernya mengeras. Ketika dianamnesis, ketika ditanya pasien-pasien tersebut memang dia tidak mengkonsumsi alkohol, tetapi masa mudanya dia konsumsi jamu yang hampir setiap hari atau hampir setiap dia mengeluhkan capek, dia minum jamu tersebut. Itu yang bahaya. Waduh, jamu Gitu. juga bisa mengarah ke situ ya. Ginjal dan liver, kalau jamu malah Malah dua. Betul. Itu yang bahaya, Mas Firman. Karena orang dulu kan nggak tahu kalau bisa berakibat seperti itu. Memang mungkin di badan asumsinya bisa menjadi badan itu seger, enak kerja lagi. Tetapi efek sampingnya itu ke ginjal dan liver kalau jamu. Orang kan bilangnya kan, wah ini kan herbal gitu. Ya, Betul. itu seperti Tapi ternyata itu. kan kandungannya di situ juga tidak selalu bagus juga gitu ya. Oke, nah Dokter Riki mungkin ada pesan nih untuk kawan Selagrasia yang sekarang lagi dengerin gitu ya, supaya mereka tetap menjaga pola kesehatan ini supaya ginjalnya tidak kena. Ini apa aja yang mungkin yang paling dini lah yang bisa dilakukan sama mereka gitu. Antisipasinya kayak gimana? Iya, untuk para pendengar Solagrasia, jadi tipsnya itu paling gampang kalau ingin kita menjaga fungsi ginjal kita, yaitu jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral setidaknya 2 liter per hari. Itu karena kita kalau bekerja juga kadang kan lupa kalau kita berapa sih konsumsi air yang kita konsumsi pada hari ini, maka beli aja yang botol yang itu ya. sudah ada ukurannya seperti itu. Terus boleh konsumsi seperti kopi atau minuman-minuman yang lain, tapi imbangi dengan selalu minum air mineral setidaknya 2 liter per hari seperti itu. Terus kemudian hindari obat-obatan anti nyeri itu yang sering merusak fungsi ginjal kita. Seperti itu. Yang Pak paling Firman. sederhana itu ya. Sederhana saja tipsnya gitu. Jadi tidak ada larangan mau minum yang bersoda, mau minum apa boleh, tetapi harus diimbangi dengan air mineral karena yang melarutkan semua itu adalah air putih atau air mineral itu tadi. Seperti itu. Kembali lagi flashback yang saya waktu tadi cerita pernah kena itu tadi batu ginjal gitu ya. Awal mulanya itu kan saya jaga kayak semacam kerja di suatu tempat yang di situ tiap hari itu harus melek bengi gitu ya. Wah. Melek malam gitu ya. Soda hampir tiap hari. Nah, Biasanya temennya soda. dari soda juga bisa, Mas Firman. Saya tadi lupa menyebutkan dari soda juga bisa terbentuk yang namanya batu ginjal itu tadi. Terus kita sering menahan kencing, itu juga tidak baik seperti itu karena semestinya zat-zat yang harus dikeluarkan itu tadi mengendap di ginjal, terus di saluran kemih, maka bisa terjadi penumpukan kristal, terus kemudian bisa terjadi batu ginjal itu tadi. Iya, duduk terus. Jaga malam, di sampingnya ada kulkas isinya soda. Nah, itu Pas banget. Hampir tiap hari tuh. itu enggak baik itu. Bener. Akhirnya ada batu itu tadi. Habis itu kapok saya udah. Pemanis buatan fruktosa itu juga enggak baik. Yang ada di kandungan soda itu tadi kan. Oke. Oh itu pemanis buatan ya dokter ya? Iya. Jelas lah, Mas. Seperti itu. Oke, Konselor Gracia, thank you banget yang sudah dengerin di pagi hari ini. Seru banget perbincangan kita. Semoga membawa manfaat yang sangat signifikan untuk Anda, keluarga Anda, supaya menjaga kesehatan, terutama untuk hari ini adalah masalah perginjalan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Riki. Siap, sama-sama. Terima kasih Mas juga Pak Firman. Fendi dari Prodia. Sehat selalu. Terima kasih Pak Firman, sehat selalu. Siap, sudah hadir di studio Selagrasia FM. Kita bertiga pamit, 982 Selagrasia FM, hits musik terbaik. Talkshow hari ini.